Dongeng Tanah Jawa Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Daha yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba berkecukupan. Hingga pada suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang sangat tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu-Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu-Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta, dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu-Kertapati. Namun, pertunangan itu membuat Dewi Galuh merasa iri, karena merasa kalau Raden Inu-Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Karena tidak terima, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia memohon bantuan agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu-Kertapati. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas pun terperangkap dalam jalannya tersebut. Keong mas itu kemudian dibawa pulang dan diletakkan di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tapi tak kunjung mendapat seekor ikan. Lalu, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Namun, sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di atas meja sudah tersedia makanan yang terlihat sangat enak. Si nenek kemudian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa gerangan memasak masakan itu? Kejadian itu terus berulang tiap harinya. Karena penasaran, keesokan harinya nenek ingin mengintip yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Ia pun pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena melihat keong mas yang berada di atas tempayan berubah wujud menjadi gadis yang cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan di atas meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut lalu memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. "Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong mas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata keong mas. Setelah menjawab pertanyaan dari si nenek, Chandra Kirana berubah kembali menjadi keong mas, dan sang nenek sangat terheran-heran melihat hal itu. Sementara Raden Inu-Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak dengan tujuan untuk mencelakakan Raden Inu-Kertapati. Raden Inu-Kertapati terkejut ketika melihat burung gagak yang bisa bicara dan tahu tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti, karena itu ia menuruti segala perintahnya. Padahal Raden Inu-Kertapati sedang diberi petunjuk yang salah. Di perjalanan, Raden Inu-Kertapati bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Kakek itu kemudian ia beri makan. Ternyata kakek itu adalah seorang yang sakti dan baik hati. Ia menolong Raden Inu-Kertapati dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya dan burung gagak itu tiba-tiba berubah menjadi asap. Akhirnya Raden Inu-Kertapati diberitahu di mana keberadaan Chandra Kirana dan dimintanya Raden Inu-Kertapati untuk segera pergi ke desa Dadapan.
Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Alangkah terkejutnya Raden Inu Kertapatih ketika di balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu Kertapatih memboyong tunangannya itu beserta nenek yang baik hati ke dalam istana. Sesampainya di istana, Candrakirana menceritakan semua perbuatan Dewi Galuh kepada Baginda Kertamarta. Baginda memohon maaf kepada Candrakirana, begitupun sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapatih pun berlangsung dengan sangat meriah. Mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya.